Guys, kali ini aku mau buat corn dog, jajanan Korea yang viral itu. Kalian sudah pernah coba buat belum? Kalau belum, yuk kita coba buat bareng-bareng sampai berhasil. Bahan-bahannya udah aku tulisin ya biar kalian gak keliru. Untuk takaran air hangatnya kalian sesuaikan aja ya sampai adonannya seperti ini. Kalau sudah, tutup dan diamkan selama 1 jam. Kalau sudah 1 jam, lanjut kita potong-potong keju mozzarellanya ya, sesuai selera aja ukurannya. Nah, ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya guys. Kalian bisa langsung gulung-gulung aja mozzarellanya seperti ini. Lanjut dibalurkan di tepung roti, langsung goreng ya guys. Goreng hingga coklat keemasan lalu langsung angkat ya. Biasanya kalau di Korea mereka pakai taburan gula seperti ini guys. Jadi aku pakai gula yang udah aku agak halusin sedikit. Sekarang aku mau belah nih guys corn dognya. Super empuk banget dan ini enak banget. Kalian wajib coba ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Eits, apaan nih? Kok ngembang kayak gini, ngembung? Ini nih aku bikin tortilla guys, atau kulit kebab. Caranya gampang, campur tepung terigu, garam, baking powder dengan minyak dan juga air hangat. Kita ulenin sebentar aja. Gak usah sampai kalis elastis, yang penting sampai dia mulus kayak gini. Masukin ke dalam plastik, didiamin selama 10 menit. Setelah 10 menit aku keluarin dari plastik dan dibagi adonannya menjadi 8 bagian. Setelah itu aku bulatkan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Di sini aku pakai rolling pin stain cookware yang lucu banget warnanya. Ini tipis tapi nggak sampai transparan ya guys. Setelah itu aku panggangnya di pan yang wajib panas banget sampai berasap biar dia bisa ngembang kayak gini. Lalu dibalik sampai kedua sisi ini kecoklatan. Nah, bisa langsung dikonsumsi atau disimpan di dalam plastik kayak gini di kulkas. Hai guys, sudah pernah cobain bikin pentol ayam atau bakso ayam? Yuk, di sini ikutin caranya bikinnya, gampang banget kok guys. Pertama siapkan dada ayam file ada 410 gram, kemudian bawang putih goreng 1 sendok teh, bawang merah goreng 1 sendok makan, air es atau es batu 120 ml, kemudian haluskan. Tambahkan tepung tapioka 100 gram, garam, dan lain-lainnya. Bahannya tinggal di pause aja, diulenin pakai sendok atau apapun 5 menit. Bentuk sesuai selera, pastinya bentuknya kayak bakso lah ya. Rebus sampai mengapung kayak gini matang. Masukkan ke dalam air es. Dan jadi deh pentol ayamnya atau bakso ayamnya. Hari ini aku masak menu dari olahan cumi asin. 200 gram cumi asin kita rebus dulu supaya ngilangin asin yang berlebih. Kemudian tumis bumbu halus dengan minyak secukupnya hingga aromanya wangi. Tambahkan gula merah dan langsung aja kita masukkan cumi asin yang udah direbus tadi. Aduk-aduk sebentar, kemudian tambahkan setengah gelas air dan 1 sendok makan kecap manis. Jadi karena cuminya udah cukup asin, jadi aku nggak nambahin garam atau penyedap rasa ya. Dan terakhir aku tambahin 1 genggam kemangi dan 2 buah cabai hijau yang dipotong serong seperti ini. Aduk-aduk dan masak kembali hingga daun kemanginya layu dan airnya menyusut. Dan ini aromanya udah tercium wangi banget dan sedap banget. Kalau udah menyusut seperti ini langsung aja kita sajikan. Selamat mencoba! Dingin-dingin, enak banget makan cemilan ini. Jadi tepung tapioka, terigu, garam penyedap, aduk rata. Kasih air panas, ulenin sampai seperti ini. Ambil sedikit adonan, dibulat-bulatkan, lalu kita rebus. Tunggu sampai mendidih, kalau udah naik ke atas berarti udah matang. Angkat, kasih minyak biar nggak lengket. Untuk kuahnya, bawang merah, bawang putih, cabai kita haluskan. Tumis sampai harum. Kalau udah matang, masukkan garam, lada, gula kaldu bubuk, sama air. Terus masukkan bakso tadi. Tunggu sampai mendidih. Ini aku pakai sospen stand cookware. Nah, udah jadi. Tambahkan pilus sama jeruk nipis. Kita makan yuk. Potato tots. Pertama kupas sama potong-potong 4 biji kentang. Rebus kurang lebih 10 menit, terus angkat. Taruh dalam wadah. Tambahin butter 60 gram. Terus hancurin. Kalau udah kayak gini teksturnya, tambahin garam setengah sendok teh, susu cair 40 ml. Aduk rata. Terus masukin dalam plastik segitiga. Cetak dalam loyang. Masukin freezer 1 jam. Kocok lepas 1 butir telur. Ambil breadcrumb sama tepung terigu secukupnya. Nah, ini kalau udah set potong sesuai selera. Ini aku potongnya kecil-kecil. Kalau udah balurin tepung terigu, cemplungin ke telurnya. Terus guling-gulingin di breadcrumb. Terus tinggal digoreng. Aduk-aduk. Kalau udah golden brown angkat. Nah, udah jadi. Ini kalau udah sisa bisa disimpan di kulkas ya.
Siapa yang waktu kecil pernah dimasakin telur begini? Pertama, kocok telur, lalu tumis bawang putih, daun bawang, tomat, tumis sampai layu. Kalau udah harum, masukkan air, terus masukkan kocokan telur tadi, lalu diamkan sebentar. Aduk-aduk, kasih bumbu. Oh iya, ini aku masaknya di pan stand cookware. Nah, udah jadi. Sajikan dengan bawang goreng. Ini enak banget dimakan pagi atau malam. Guys, buat roti goreng smoke beef tanpa mixer ulen yuk. Siapkan susu cair, telur, lalu kalian aduk rata, tambahkan gula pasir, susu bubuk, sejumput garam, dan 3 sendok makan margarin cair, setengah sendok makan ragi instan. Aduk sampai merata guys. Setelah itu tambahkan dengan 300 gram tepung terigu protein tinggi, aduk sampai benar-benar kecampur rata. Setelah itu kalian resting selama 60 menit. Setelah adonan di resting, tekan adonan supaya udaranya keluar, timbang per adonan 38 gram, isi dengan keju dan juga smoked beef. Dan kemudian kalian rounding, setelah itu diamkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit kalian balurkan ke dalam telur dan juga tepung roti, seperti ini ya guys. Dan kalian goreng di dalam minyak yang panas sampai matang, angkat dan tiriskan. Dan roti goreng smoked beef tanpa ulen, tanpa mixer siap dinikmati. Hah? Ada cabai isi keju? Iya benar, ini ada cabai isinya keju mozzarella yang meleleh banget. Gampang loh cara bikinnya. Tinggal masukin aja mozzarella ke dalam cabai besar merah ini. Terus udah gitu kita siapin telur. Terus ada tepung terigu, kita kasih cabai bubuk, bawang putih bubuk, lada, sama garam. Kita campur deh. Terus siapin juga tepung panir. Kalau udah, celup ke telur, campuran tepung, telur lagi, campuran tepung lagi, ke telur lagi. Abis itu kita masukin ke tepung panir deh. Ini supaya dia tebel ya, supaya nggak keluar-keluar nanti mozzarellanya. Kalau udah goreng, terus sajiin deh. Gampang kan? Tuh lihat kejunya. Wih, meleleh banget. Selamat mencoba. Aku bikin pentol jahanam. Pertama haluskan bumbu-bumbu yang udah aku tulis di bawah ya. Kalau udah halus langsung aja tumis dengan minyak secukupnya. Kemudian tambahin setengah saset saus tiram, 3 sendok makan saus cabai, 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan setengah sendok makan penyedap rasa. Kalau udah tercampur rata seperti ini, langsung kita tambahin pentolnya. Ini aku beli jadi aja ya pentolnya. Aduk rata, kemudian tambahin 2 gelas air. Dan ini kita masak sampai mendidih, baru kita tambahin cabai rawit sesuai selera aja. Dan pentol jahanam siap untuk disajikan. Sempol tahu crispy ini hemat dan hasilnya enak banget nih. Bahan-bahannya ya kita masukkan semuanya jadi satu, terus kita aduk rata. Kita bentuk deh. Ini bisa direbus juga ya, nggak harus dikukus.
selama 20 atau 25 menit. Kalau udah kita tusuk-tusuk deh, kita tepung panirin gini, kita goreng. Jadi deh sempol tahu crispy-nya. Yuk bikin. Hai, bikin jajanan dari mie yuk. Mie telur sosis. Pertama-tama rebus mie instan. Setelah matang lalu tiriskan, pindahkan ke piring. Setelah itu tambahkan bumbunya. Tambahkan 3 butir telur dan 2 sendok makan tepung bumbu serbaguna. Setelah itu aduk-aduk hingga tercampur rata. Olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis. Masukkan mie, tambahkan sosis di atasnya lalu tutup. Masak sampai matang lalu balik. Setelah matang lalu bisa diangkat. Udah jadi jajanan dari mie instan. Selamat mencoba.